Jadi umat Tuhan kemudian melakukan refleksi. Tentu berdasarkan sabda Yesus sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu menjadi rujukan utama dari ajaran para rasul yang dilanjutkan oleh gereja sepanjang abad. Apakah yang dikatakan Yesus ketika Yesus memberikan perintah pembaptisan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini lebih eksplisit lagi. Yesus mengajarkan pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam teks bahasa aslinya, kata nama itu bentuk tunggal. Esto onoma, in the name, bentuk tunggal. Bukan dalam nama-nama, Yunaninya esto onomata, tapi onoma. To patros, keto iu keto agiu pneumatos. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu kalau di gereja-gereja timur, ya, kalau berdoa itu diawali dari Bismil ab walibni warrohil kudus al ilahil wahid amin. Bahasanya Arab kalau di negara-negara Arab, ya. Anda pergi sekali-kalilah datang ke gereja Maronit Libanon. Gak ngerti bahasanya Pak, dengarkan saja. Gak ngerti gak apa-apa, sudah ada pahalanya. Pahalanya apa? Minimum tahu bahwa kita mainnya agak jauh sedikit. Ya itu kan pahala itu artinya. Anda jangan kaget kalau Anda masuk ke gereja Arab di sini, di semua. Di negara apapun kalau orang Arab tinggal di negara-negara barat, biasanya kalau ngumpul sesama orang-orang Arab ya bahasanya Arab. Kalau mereka membaca Alkitab ya pakai bahasa Arab. Fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hada kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kan almastulillahi daiman. Itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Bukan Al-Quran, bukan. Saya tidak pernah nyinggung-nyinggung orang lain. Itu Alkitab, ya. Kalau baca Mazmur ya dibaca Mazmur dari pasal berapa? Min masamir liabina Dawudin nabi wa maliku tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Terus bandingkan sekarang, betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Haleluya. Kok sama? Nada diagamakan. Ini budaya bukan agama, saudara-saudara. Ya, maka kalau kita mainnya jauh, saya kira salah paham bisa dikurangi dan terhindar dari paham yang salah menilai orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rumusan Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam konteks Allah Tritunggal yang esa sudah muncul pada zaman para rasul. Ketika mereka ibadah, salamnya apa? 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Ini bukan ciptaan gereja. Gereja hanya melanjutkan, gereja hanya menerus sampaikan tanpa putus dari Yesus, murid-muridnya, murid dari muridnya, dan seterusnya sampai gereja modern. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu banyak orang punya pandangan, punya pikiran yang kadang-kadang tidak sesuai dengan
apa yang sesungguhnya tercatat dalam Alkitab sendiri dan dibuktikan dalam perjalanan sejarah. Lalu kembali ke istilah Tritunggal. Kenapa ada istilah Tritunggal? Ya karena itu nama dari sebuah refleksi apostolik tentang pengajaran Yesus dan para rasulnya. Sekalipun judulnya kemudian, tapi isinya sejak awal memang sudah begitu. Ya, bahkan bukan hanya Tritunggal itu diungkapkan dalam perayaan-perayaan gerejawi, dalam ibadah-ibadah gereja, dalam nyanyian-nyanyian gereja, mulai dari zaman dulu, Doksa Patri Keto Yu Keto Agiu Pnefmati, kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang pun begitu, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Catat, ketiga yang esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu. Ya. Tapi kalau saudara baca kenapa di Indonesia orang tidak mau sekedar mengucapkan selamat Natal. Karena salah paham tadi. Kami tidak boleh mengucapkan selamat Pak, jangan tersinggung ya. Enggak, kita enggak gampang tersinggung. Kamu enggak mengucapkan juga enggak apa-apa. Tapi masalahnya diklarifikasi dulu. Kenapa tidak boleh mengucapkan? Karena orang Kristen Tuhannya 3, saya tahu. Itu tuduhan. Tapi mestinya dikonfirmasi dulu ke orang Kristen. Itu sudah pernah ada fatwanya. Hukumnya haram untuk datang pada perayaan Natal. Enggak apa-apa, wong itu urusannya dia. Tapi kan namanya sopan santun sosial. Kami enggak boleh mengucapkan selamat Natal Pak. Juga enggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya kan Natal itu perayaan Yesus yang adalah Tuhan. Lah kami hanya mengaku Yesus jadi nabi. Ya enggak apa-apa kalau kamu mengaku Yesus Tuhan, kan kamu sudah Kristen. Enggak masalah, itu saling hormat menghormati. Tapi kalau saya disuruh mengucapkan selamat Waisak, mau saya. Karena kegembiraan saudara saya umat Buddha, kegembiraan saya juga. Namun ketika saya mengucapkan selamat Waisak, selamat hari lahirnya Buddha, agama saya tidak berubah. Juru selamat saya tidak ganti Siddhartha Gautama. Ya kan? Masa hanya mengucapkan selamat Natal aja imanmu jadi berubah? Kok tipis sekali imanmu? Ya kan? Saya disuruh mengucapkan selamat hari Galungan atau Idul Fitri, saya ucapkan, itu sopan santun sosial. Kita ini manusia yang saling mengenal satu sama lain. Tapi bagi kami Pak, itu bukan sekedar ucapan tapi doa. Ya, tapi tempatnya di mana? Sama Pak, misalnya syahadat. Syahadat itu kan hanya ucapan Pak, tapi itu doa. Jadi kalau Bapak mau nggak mengucapkan syahadat? Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak berani? Berani. Saya ngajar Islamologi, saya ngajar perbandingan agama, dan saya mengajar pada mahasiswa saya. Saudara-saudara, setiap agama itu punya kredo, punya pengakuan iman. Orang Yahudi punya pengakuan iman. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau Yahudi dari Spanyol, ya, Sephardim, Yahudi Timur. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Shema atau syahadat Yahudi. Kalau syahadatnya Islam, bunyinya begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi yang percaya. Wong saya sekedar menirukan. Kalau saya menirukan di kelas kan bukan berarti saya masuk Islam.
Kecuali kalau saya menirukan di masjid. Jadi itu di mana tempatnya kamu mengatakan Yesus Tuhan. Kalau hatimu tidak mempercayai, kamu tetap Islam, kamu tetap Hindu. Kenapa bangsa ini langit kebangsaannya semakin menyempit? Dulu saya waktu masih SMP ya, disuruh dalam pelajaran bahasa Indonesia, Amir Hamzah itu penerjemah Bhagavad Gita, seorang Muslim. Penerjemah Bhagavad Gita itu kitabnya Hindu, ya, yang sering dikutip Bung Karno itu. Karmani wadikarasti mapale sukadacana. Orang India itu. Berjuanglah, berjuanglah tanpa menghitung untung ruginya bagimu. Bung Karno itu founding father kita, bacaannya bukan sekedar Al-Quran. Dia membaca Bhagavad Gita, bahkan dia hafal Injil Yohanes pasal 1 dalam bahasa Belanda. Inilah yang namanya toleransi. Bukan toleransi takut sekali hanya mengucapkan selamat atas orang lain. Saya sampaikan saudara-saudara, kalau saya mengucapkan bukan berarti saya mengimani. Ya, misalnya contohnya, ada teman kita mau nikah atau nikah, kita datang ke perayaannya. Selamat menempuh hidup baru ya mas. Terima kasih. Istrinya nggak jadi istri saya kok. Dia tetap. Maka kalau kita mengatakan selamat Waisa, bukan berarti juru selamat kita ganti. Wong begitu aja kok sulit saudara-saudara. Tapi ya enggak apa-apa lah. Orang Kristen itu harus sabar. Tapi sabar yang menjelaskan. Bukan sabar diam-diam saja. Sabar yang mengedukasi. Tapi kalau saya ngamuk-ngamuk, orangnya kan pergi. Makanya daripada ngamuk-ngamuk, daripada debat-debat, mari kita minum kopi. Katakanlah dengan secangkir kopi, pasti selesai. Itulah wilayah dialog. Amin saudara-saudara. Nah itu yang saya sampaikan tentang Tritunggal. Lalu Tritunggal itu dihayati, dibayar harganya oleh para martir dari gereja sejak awal. Murid-murid Yesus berani mati demi membela imannya, mempertanggungjawab imannya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Muridnya para rasul, saya berikan contoh satu saja, karena ini terkenal sekali dalam buku Voice of Martyr yang terbit beberapa tahun yang lalu. Tapi buku itu sumbernya catatan dari abad kedua, kira-kira ditulis tahun 170-an. Seorang muridnya Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus dari Smyrna. Smyrna itu salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Polikarpus ini pada zamannya dipaksa orang-orang Kristen untuk mendewakan, menyembah kaisar. Dan kaisar menggelari dirinya Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Kenapa kaisar disebut Tuhan? Karena segala otoritas ada padanya. Kenapa kaisar disebut dengan Deus atau Allah? Karena dia harus menuntut penyembahan kepada rakyatnya. Polikarpus ditangkap ketika dia berdoa di rumahnya. Lalu dia katakan perwira yang nangkep Polikarpus ini, karena Polikarpus dianggap tidak mau menyembah kaisar. Bapak, saya sebetulnya kalau melihat dirimu ini kasihan. Sudah umur 83 tahun muridnya Yohanes itu. Apa sulitnya kerjasama dengan kami? Saya enggak tega kalau kamu harus disiksa. Apa sulitnya membakar dupa di depan kaisar dan memujanya, wahai kaisar, engkau Dominus, engkau Deus, engkau Tuhan, engkau Allah. Dia hanya diam saja, diam 1000 bahasa. Sampai di depan tempat kayu-kayu yang ditumpuk untuk membakar dirinya kalau dia tidak mau menyangkal imannya. Hai orang tua, kamu sangkal Yesusmu itu dan kamu akan diberi hidup oleh kaisar.